عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Alhamdulillah Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Agung Kebah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta yang mungkin kita miliki saat ini, keluarga yang mudah-mudahan sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita yang mudah-mudahan salih dan salihah. Maka semua nikmat ini bila kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat itu akan Allah tambah untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya. Dengan cara lisan kita melafazkan hamdalah, dan perbuatan kita mari kita mentaati segala perintah-perintah Allah, dan begitu juga kita menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita aturkan kepada junjungan kita baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Jumat pertama di bulan Rajab, ya. Salah satu bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Di antara 12 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat adalah Dzulhijjah. Maka ini bulan riyadhah. Mari kita perbanyak salawat. Kita terus amalkan sunnah Nabi yang mulia. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan berada di satu surga yang sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ya, bulan Rajab, sebelum kita mulai kajian, ya perlu diingatkan kembali bahwa ya ini latihan. Ya, tak lama lagi, kurang lebih 2 bulan Ramadan akan tiba. Setelah Rajab ada bulan Sya'ban, kemudian baru masuk ke dalam bulan Ramadan. Mari perbanyak doa di bulan ini. Ya, perbanyak doa. Kita tingkatkan amal ibadah. Ya. Dan yang tak kalah penting adalah kita meninggalkan segala bentuk dosa maksiat. Karena sebagaimana kata Imam Rajab Al-Hambali, ya, kebaikan di bulan-bulan yang haram akan dilipat gandakan. Begitu pula dengan keburukan, dosa yang dilakukan, maka dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini mari kita jadikan momentum pula untuk kita bertaubat kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu-ibu jemaah Masjid Agung Kebah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mengkaji bersama, ya, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini kita masih berada di bab tilawatil Quran, tentang tilawah Al-Quran. Ya, apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita masuk kepada pembahasan mengenai faslun fi istihbabid du'a aqibal khatmi, mengenai anjuran untuk berdoa setelah khatam Al-Quran.
Ya, kemarin tentang majelis khatam Al-Quran. Nah, ini ada anjuran untuk berdoa setelah khatam Al-Quran. Wa yustahabbu du'a'u 'aqibal khatmi istihbaban mutaakkidan ta'kidan syadidan. Dan dianjurkan untuk berdoa sebab ya artinya setelah khatam Al-Quran. Dan ini anjuran yang sangat penting. Jadi sesuatu yang sangat penting setelah khatam Al-Quran agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan disebutkan sunnah muakkad, ta'kidan syadidan. Lima qaddamnah, apa yang telah kami sebutkan bihaditsin Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mali al-hallu war-ruhlah qila wa ma huwa qala iftitahul Qur'an wa khatmuhu. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah al-hal war-ruhlah atau war-rihlah. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Nabi? Apa maksudnya al-hal war-rihlah? Beliau mengatakan, iftitahul Qur'an wa khatmuhu, membuka Al-Qur'an dan menutupnya. Artinya seseorang yang mulai membaca Al-Quran kemudian dia mengkhatamkannya. Dalam hadis yang disebutkan al-halul murtahil. Jadi orang yang sering khatam Al-Quran, maka Nabi menyebutkan khairul a'mal, amal yang baik, ya, sebaik-baik amal. Ya, kan banyak itu Nabi menyebutkan sebaik-baik amal ini, amal yang paling utama ini. Nah, salah satunya adalah orang yang khatam Al-Quran, maka ini amal yang sangat amat baik. Warawayna fi musnad ad-Darimi an Humaid al-A'raj rahimahullah qala man qara al-Quran thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Kami telah meriwayatkan dalam musnad ad-Darimi Humaid al-A'raj rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, artinya selesai membaca Al-Quran, khatam, kemudian berdoa, maka Allah akan mengutus malaikat sebanyak 4.000 malaikat yang akan diamini. Ya, artinya doanya akan diamini oleh 4.000 malaikat. Ini terdapat di dalam musnad ad-Darimi. Jadi bapak-bapak jemaah rahimakumullah, sekali lagi khatam Al-Quran ini merupakan perkara yang sangat amat luar biasa. Ya, setelah khatam maka dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja? Tentunya untuk ya diri kita, ya keluarga kita, ya kaum muslimin dan muslimat, ya minta urusan dunia dan akhirat. Jadi khatam Al-Quran 1 tahun kalau bisa 2 kali khatam. Ya, itu pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Faslun fi man nama an hizbihi wa wadhifatihi al-mu'tadah. Kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai orang yang tidur meninggalkan hizib, ya, atau kebiasaan wiridnya, ya, sesuatu yang sudah kita amalkan sehari-hari. Ada tidak Pak kira-kira amalan sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan kita, wirid kita?
saya yakin kita semua memilikinya, ya. Dan bagi yang belum punya, kalau bisa ya, kita ada amalan yang itu sudah menjadi kebiasaan, ya. Amalul yaumi wal lailah, nah, zikir, ya, lebih-lebih ya zikir dan bacaan Al-Quran, ya, ini menjadi perkara yang penting. Istiqamah, berkelanjutan, ya. Kalau bisa ada amalan yang memang kita, ya, kalau kita tidak baca kalau dalam hari itu, maka kita gelisah gitu tidak membacanya. Kalau bisa kita punya amalan atau wirid harian yang sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, bagaimana hukumnya orang yang tidur meninggalkan hizib, kebiasaan wirid yang dibacanya? Rawaina fi sahih Muslim an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur ya, meninggalkan hizibnya gitu, tidak membacanya di malam hari atau meninggalkan sebagian darinya dari amalannya itu, lalu ia membacanya di antara salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia membacanya di malam hari. Jadi contoh misalnya akan ada anjuran membaca surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk sebelum tidur, atau ada mungkin yang mau amalan surah Al-Waqi'ah antara maghrib dan isya, ya, dengan fadilah keutamaan yang sama-sama kita tahu, ya, atau membaca surah As-Sajdah dan surah-surah yang lain atau zikir-zikir yang lain. Maka kalau ini tidak sempat kita baca, keesokan harinya kita baca di antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka kita mendapatkan pahala, ya, sebagaimana kita membacanya di malam hari. Jadi ini Pak ya, Ibu ya, kalau bisa ada wirid sehari-hari, ya, bacaan, bahkan amalan, satu amalan, ya, artinya bukan amalan secara lisan saja, namun secara fi'liyah, sedekah misalnya, berinfak 1000 setiap hari misalnya, ya, atau sholat duha setiap hari. Nah, kalau bisa ini kita jaga. Berikutnya faslun fil amri bi ta'ahhudil Qur'an wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Ini perintah untuk menjaga, atau ta'ahud ini juga bisa dimaknai dengan menghafal Al-Qur'an, dan peringatan bagi orang yang melupakannya. Rawaina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Ya, ini hadis yang salah satu hadis yang masyhur. Ya. Imam Nawawi mengatakan kami telah meriwayatkan dalam dua kitab yang sahih, Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an. Ya. Ta'ahad, sekali lagi Bapak-bapak, ini
Ada yang memaknainya lestarikan Al-Quran, jagalah Al-Quran. Ada pula yang mengatakan hafalkanlah Al-Quran. Demi jiwa Muhammad, ya, jiwa Nabi Muhammad yang berada dalam genggamannya, ya, Al-Quran dia akan lebih cepat hilang atau lepas daripada ya unta yang sedang dalam keadaan terikat fi uquliha. Ya, ini peringatan bagi orang-orang yang sudah memiliki Al-Quran, ya lebih-lebih punya hafalan Al-Quran. Ya, Nabi SAW mengatakan Al-Quran ini benar-benar lebih mudah lepas, hilang atau lupa daripada unta dalam ikatannya. Kalau secara umum ya Bapak-bapak, artinya ya, kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, ya itu biasanya ada godaan, ada ujiannya. Nah, tiba-tiba saja mungkin kita malas membaca Al-Quran. Ya, kita dulunya rajin baca Al-Quran. Allah memberikan ujian kepada kita, mungkin ujian ya, tentang keduniaan dan lain sebagainya, keluarga dan lain sebagainya. Lalu kita seperti malas. Ya mohon maaf, kadang ada orang yang dia rajin ibadah, kemudian Allah berikan ujian, ya, mungkin kehilangan harta, ya, keluarga dan sebagainya. Lalu dia merasa naudzubillah marah kepada Allah. Lalu dia tidak mau lagi ibadah, merasa bahwa ibadah ini sia-sia saja, naudzubillah. Nah, ini kan ujian. Ya, harusnya kita terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ya baik buruk dan lain sebagainya, terus kita berhajat, bermunajat, ya, berkeluh kesah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis, ya seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, aku mencintaimu. Aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah kamu benar? Ucapanmu itu benar. Karena sesungguhnya orang-orang mencintaiku, maka ujian akan datang kepadanya laksana hujan." Ujian pasti akan datang Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, pasti. Maka akan tetapi ya kita tetap beribadah, ya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah hafal Quran maka harus dijaga hafalannya, karena Al-Quran kata Nabi akan mudah untuk lepas atau terlupakan. Wa rawaina fi sahihaihima an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil al-mu'aqqalah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in awtalaqaha dhahabat. Kami meriwayatkan pula di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang sahibul Quran, orang yang hafal Quran, sebagaimana unta yang diikat. Apabila dia tetap menjadikannya terikat, keadaannya tetap terikat, ahada 'alaiha amsakaha, maka niscaya unta itu dapat dipegang. Namun bila dia melepaskannya, niscaya unta itu pergi atau kabur.
Jadi Bapak disebutkan unta ini kalau bahkan Allahu alam ya, kalau misalnya diikat, unta diikat terus talinya itu kita ikat lagi, ada yang mengatakan bahkan di rumput misalnya, dia tetap tidak kabur gitu. Kalau kita kan pasti membayangkannya ya unta terus kita ikat lagi di pohon, ya pohon yang kuat, yang kokoh, ya, atau di batang pohon atau di batu, nah, seperti sapi lah misalnya ya, karena kan khawatir kabur dia, tenaganya kuat. Nah, unta ada yang mengatakan gitu, karena kalau dia tahu dia ya diikat, terus tali ikatan kita bahkan di tempat yang ya tidak begitu kuat, dia tetap akan anteng, akan tenang di situ, sudah di situ aja duduk kadang gitu. Namun bila dia sudah pergi, sulit untuk mengejarnya. Kejadian sapi kabur kalau mau kurban kan banyak, ada yang dapat, ada yang tidak gitu. Tapi kalau unta itu ada yang jauh lebih sulit lagi, payah, susah untuk ditangkap lagi. Apalagi unta ya secara postur tinggi gitu ya, besar, digurun lagi Pak. Ya kalau dulu kan digurun, kalau sekarang kan seperti sapi kabur ya ketemu dengan sawah atau pemukiman rumah, dia bisa berhenti sejenak mikir sana kemari. Tapi kalau unta apalagi dulu digurun, wah ini sulit, susah untuk didapatkan kembali. Kemudian Nabi hadis yang lain pula, rawaina fi kitabai Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhah yukhrijuha ar-rajul minal masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab, yaitu Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi, dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditampakkan kepadaku semua pahala umatku sampai kotoran yang dia keluarkan, ya, yang dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid, maka itu ada pahalanya, ya. Kotoran atau sampah, ya, yang dikeluarkan dari masjid, ya, maka itu ada pahalanya. Ditampakkan pula kepadaku semua dosa umatku, maka aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar daripada satu surah Al-Quran atau satu ayat yang telah dihafal oleh seorang lelaki kemudian dia melupakannya. Jadi walaupun sudah hafal beberapa ayat, Bapak kalau bisa tetap diulang-ulang agar ini tidak lupa, ya, sesuatu yang terus diulang, dibaca, didengarkan, ya, dilihat, maka insya Allah dia tidak akan mudah lupa. Wa rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Musnad Ad-Darimi an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamah ajzam. Telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Musnad Ad-Darimi dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca atau menghafal Al-Qur'an kemudian melupakannya,
Niscaya ia akan menjumpai Allah di hari kiamat dalam keadaan berpenyakit kusta. Ya, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif ya, tapi artinya ini menjadi tazkirah, pengingat ya. Orang yang sudah hafal Quran, sudah sering membaca Al-Quran, mahir, maka terus membaca Al-Quran. Faslun, sudah, Masya Allah. Fi masail wa adab yanbaghi lil qari' al-i'tina'u biha. Wa hiya kathiratun jiddan nadhkuru minha atrafan mahdhufatal adillah li syuhratiha wa khauf al-italah al-mumillah bisababiha. Jadi pembahasan berikutnya yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dalam masalah adab maupun etika bagi seseorang yang membaca Al-Quran, ya, qari, orang yang membaca Al-Quran. Beliau mengatakan sangat banyak, cukup banyak. Ya. Kami menyebutkannya hanya sebahagian tanpa disertai dengan dalil. Ya. Mengingat hal itu sudah dimaklumi, sudah banyak diketahui, dan karena khawatir nanti menambah panjang pembahasan yang menyebabkan al-mumillah bisababiha. Ya, orang yang membaca kitab ini menjadi jenuh. Beliau mengatakan, fa awwalu ma yu'maru bihi al-ikhlas fi qiraatihi. Yang menjadi awal, yang pertama yang diperintahkan bagi orang yang membacanya adalah ikhlas dalam membaca Al-Quran. Wa an yurida biha Allah subhanahu wa ta'ala wa alla yaqsida biha tawassulan ila syai'in siwa dhalik. Yang membacanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan sesuatu yang lain selain daripada itu. Wa an yata'addaba ma'al Qur'an, hendaknya seseorang ya, beradab terhadap Al-Qur'an. Wa istahdira fi dhihnihi annahu yunaji Allah subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabahu fa iqra'u ala halin man yara Allah ta'ala fa innahu in lam yarahu fa inna Allah ta'ala yarah. Setelah anjuran untuk beradab atau bersopan santun dengan Al-Quran, ya, salah satu di antaranya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Al-Quran tidak diletakkan di bawah. Ya. Kalau kita baca Al-Quran di meja, ya, dipegang dengan tangan, kemudian jangan lebih rendah daripada, mohon maaf ya, kemaluan kita, ya, seperti diletakkan di bawah. Walaupun itu Yasin, karena Yasin itu ya bagian dari Al-Quran. Ketika Yasinan dan lain sebagainya, ya, jangan diletakkan di bawah, mohon maaf, na'udzubillah, dilempar, ya, karena ringan. Bagi Yasin itu dengan melempar, ya, kalau bisa jangan, ya, dibawa membawa Al-Quran dekat di dada kita. Ya, bukan membawanya seperti bawa buku atau tas gitu, dijinjing gitu ya, enggak. Terus ya diletakkan di atas. Ya. Bahkan ada cerita itu di satu pesantren, ya, kiainya itu memerintahkan kepada santri kalau meletakkan Al-Quran ya di lemari atau yang agak tinggi, seperti memberikan sesuatu kepada raja. Kalau ya kita kan tidak mengalami ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau kita lihat-lihat misalnya
film apa video gitu. Nah, kita memberikan sesuatu kepada raja gimana? Nah, biasa kan tangan kita lebih daripada kepala kita bahkan. Nah, artinya adab ya, meletakkan Al-Qur'an bahkan hati-hati ya. Ya, kalau mau mencium Al-Qur'an setelah membacanya silahkan. Ada yang mengatakan tidak bolehlah, naudzubillah ya. Artinya ini adab sebenarnya, adab ya kita terhadap Al-Qur'an. Jadi bersopan santun, ya ta'addaba ya, adab dengan Al-Qur'an. Kemudian ya, khusyuk hatinya. Ya, bahwa ia sedang ya, bermunajat kepada Allah dan membaca kitabnya. Oleh sebab itu, maka ia membacanya sebagaimana orang yang seakan-akan melihat Allah. Karena sesungguhnya jika ia tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Ya, kita membaca kalamullah, firman Allah, kitabullah. Ya, maka hadirkan di dalam hati perasaan bahwa kita dilihat oleh Allah. Kita saat ini tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah sedang melihat kita. Suatu saat nanti kenikmatan yang paling dinanti-nantikan, paling nikmat di surga itu adalah ya, melihat wajhullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang ya, kita tidak bisa saat ini. Tapi nanti Allah akan menampakkan wujudnya. Ya, kita kan tidak boleh memikirkan bagaimana bentuk Allah dan sebagainya, karena pasti tidak sesuai dengan pemikiran kita. Maka nanti di surga disebutkan itu adalah nikmat yang paling sangat amat luar biasa. Bahkan disebutkan lama para penghuni surga ketika melihat Allah, wujud Allah itu lama sekali ya. Puluhan tahun, ratusan tahun gitu. Saking indahnya ya. Masya Allah. Itu beberapa masalah atau pembahasan ya, etika bagi para qari, orang yang membaca Al-Quran. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa ada satu kitab, Imam Nawawi telah mengatakan di dalam kitab ini bahwa pembahasan mengenai Al-Quran itu beliau tulis secara khusus ya, di dalam kitab At-Tibyan. Nah, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Nah, itu pembahasannya ada di situ ya, terkait mengajar Al-Quran, mendapatkan ujrah dan sebagainya, itu sudah dibahas di situ ya, dan lain sebagainya. Masalah-masalah kontemporer juga ada terkait dengan Al-Quran. Terakhir Bapak-bapak, faslun fil istiyak li qiraatil Quran wa kaifiyatih, mengenai membersihkan mulut bila hendak membaca Al-Quran. Wa yanbaghi annahu idza arada al-qira'ah an yunazzifa famahu bis-siwak wa ghairihi wal ikhtiyaru fi siwak an yakuna bi'udil araq. Dan hendaknya seseorang bila dia mau membaca Al-Quran membersihkan mulutnya dengan siwak atau dengan yang lain. Dan yang bagus ya, ikhtiyar fi siwak, artinya kalau menggunakan siwak, pilihan yang bagus itu adalah dengan udil araq, dengan kayu gaharu atau kayu araq. Jadi Bapak-bapak, nah sebelum baca Al-Quran, kalau bisa dibersihkan mulut kita dengan siwak dan lain-lain. Ya, masalah siwak ini
Pendapat yang satu mengatakan ya siwak dengan sikat gigi berbeda. Ada yang menganggap bahwa siwak dan sikat gigi ya sama saja. Pengertian siwak itu ya sekarang itu diartikan dengan sikat gigi. Ada pula yang tadi mengatakan ya berbeda, siwak ya siwak. Sekarang banyak dijual dengan harga yang terjangkau. Ya. Di siwak itu Imam Nawawi mengatakan ya berasal dari kayu arak, ya, gaharu. Namun boleh juga dengan kayu yang lain. Sikat gigi atau mengatakan kain yang kasar atau alat yang lain yang dapat membersihkan mulut. Jadi secara umum bahwa ya kalau bisa sebelum baca Al-Quran ya dibersihkan mulut kita. Kita mau ketemu ya pimpinan, atasan, bahkan kepala daerah, itu siap-siap kita Pak, siap-siap ya pakai baju yang terbaik, ya, gosok gigi dulu kalau bagusnya kan, biar mulut kita ini tidak bau gitu. Nah ini kita mau membaca Al-Quran, membaca kalamullah, maka harusnya kita ya lebih daripada itu mempersiapkan diri. Ya. Kecuali mungkin kalau kita sedang dalam perjalanan, ya kemudian kita ingin mengisi waktu luang dengan membaca Al-Quran, ya mungkin tidak sempat. Tapi kalau memang khusus ya bangun di tengah malam, ya mau sholat, mau baca Al-Quran, ya setelah tahajud, ya kita bersih-bersih, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya kalau bisa jauh lebih dipersiapkan dibandingkan kita ya tadi menghadap atasan, orang penting, ya bahkan kepala daerah mungkin, ya karena sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala jauh, ya tidak sebanding dengan yang lain. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, ini anjuran untuk ya membersihkan mulut ya dengan siwak. Ya. Siwak itu kan praktis ya, praktis. Ya tinggal digosok giginya, ya kemudian sudah. Kalau memang ada air ya dibersihkan dulu siwaknya, kemudian ada disimpan lagi. Bahkan sekarang ada siwak ada tempat penyimpanannya gitu, biar lebih bersih. Nah, kan ada beberapa yang saya lihat itu masya Allah istiqomah, mau sholat siwak dibersihkan dulu. Setiap mau sholat siwaknya dikantongi gitu. Ya. Silahkan, masya Allah ini sangat amat baik. Dengan banyak juga keutamaan bersiwak. Ya sekali lagi sebelum baca Al-Quran, ya kalau bisa dibersihkan mulut kita. Demikian Bapak-bapak, ini tentang siwak. Ya bahkan ini masih ada tata cara membersihkan mulut. Bersihkan mulutnya bagaimana caranya, Imam Nawawi menjelaskannya dalam kitab ini. Ya, dalam bab ini ya anjuran secara umum adalah ya kita terus membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ya suatu yang dekat dengan kita. Ya, sejak kecil kita dianjurkan untuk khatam Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita terus ya membaca Al-Quran. Ya syukur-syukur kalaupun wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Bukankah ini kondisi wafat yang sangat amat baik? Ya, meninggal wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, masya Allah. Ya, insya Allah ini husnul khatimah, akhir yang baik bagi seseorang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita terus membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan di yaumil qiyamah pun ya dengan kita sebab sering membaca Al-Quran, menjadi sahibul Quran, Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf.
billahi fisabilillah.